Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Pal Peduli? Senang hati Cek Sarah, hari ini pacak ngawani macek bicek galo-galo dalam program kesayangan kita Pal Peduli. Cak biasa kita bakal silaturahmi ke rumah dulur-dulur kita yang butuh bantuan kita, mungkin yang lagi kena musibah. Dan program Pal Peduli ini digandeng langsung oleh pemerintahan Kota Palembang, dan saat ini Cek Sarah sudah ada di kantor pemerintahan Kota Palembang dan langsung didampingi dengan Ibu Wakil Wali Kota Palembang, Ibu Fitriyanti Agustina. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak Sarah, apa kabar? Alhamdulillah apa kabar baik. Senang nian bisa ketemu lagi, Bu, ya hari ini ya. Kali ini di gedung Wali Kota Palembang, ya. Langsung di kantor Ibu langsung ya bertemu di sini. Nanti kita langsung bisa menuju ke lokasi menyapa warga kita yang membutuhkan bantuan. Betul sekali. Kira-kira boleh dikasih tahu langsung, Bu, sama pemirsa Pal Peduli, ini kita langsung nak ke silaturahmi ke rumah siapa, Bu? Ya, ada salah satu warga Kota Palembang namanya Bapak Fedi, dan beliau ini mendapatkan musibah sehingga beliau cacat, dalam arti satu kakinya terpaksa diamputasi. Dan kemarin kita mendapatkan informasi, alhamdulillah Pak Fedi ini menjadi salah satu warga yang mendapatkan bantuan dari PT Angkasa Pura berupa kaki palsu. Nah, insya Allah tanggal 30 Januari ini akan dilakukan pengukuran sehingga Bapak Fedi akan mendapatkan bantuan kaki palsu dari pemerintah. Baik, jadi kita hari ini akan berkunjung silaturahmi ke rumah Bapak Fedi. Untuk itu Mang Cek Bicek Pal Peduli jangan kemana-mana, kita bakal langsung baik menuju ke rumah Bapak Fedi. Pak, yuk kita langsung berangkat, mari Bu. Ayo, siap. Wahai engkau yang ceria dan juga bahagia, kau yang tertawa jauh dari derita, tatap kami, peduli kami, tetap kami saudara. Baik pemirsa Pal TV, saat ini kita sudah menuju ke rumah Bapak Fedi yang berada di Satu Ulu. Ini sudah berada di mobilnya Ibu Wawako, Wali Kota Palembang, dan hari ini kita akan mengunjungi Bapak Fedi untuk memberikan beberapa bantuan. Betul. Kira-kira apa sih, Bu, yang membuat sebelumnya nih Ibu tahu informasi Bapak Fedi ini mendapatkan kesulitan dari mana? Boleh diinformasiin sama teman-teman Pal Peduli mungkin? Ya, Mbak Sarah, pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa memang ada salah satu warga Kota Palembang yang terpaksa harus mengalami cacat karena terjadi kecelakaan atau musibah, dan ini memang sudah cukup lama dialami oleh Pak Fedi. Oleh karena itu, pada saat kami mendapat informasi bahwa ada bantuan berupa kaki palsu yang bisa dihadirkan oleh PT Angkasa Pura, maka kami usulkan segera supaya Pak Fedi ini untuk mendapatkan bantuan, yaitu berupa kaki palsu, dengan harapan tentu saja setelah beliau mendapatkan kaki palsu dari pemerintah, kita ingin supaya nanti Pak Fedi ini bisa beraktivitas seperti sedia kala, karena mengingat ketidakmampuan Pak Fedi ini di Kelurahan Satu Ulu, dan beliau termasuk salah satu tokoh sebelum juga mendapatkan musibah ini, iya, Bu, sebelum ya. mendapatkan musibah, dan sekarang aktivitasnya karena dengan keterbatasan terpaksa harus berdagang ikan lokal di Satu Ulu. Nah, jadi kalau ngomong masalah Pemkot nih, Bu, mungkin program apa saja sih, Bu, di tahun 2020 ini yang akan diberikan untuk masyarakat Kota Palembang, program terbaru mungkin dari kesehatan, pendidikan, atau sebagainya? Banyak ya. Masalah kesehatan kita sudah sama-sama tahu bahwa saat ini target kita di tahun 2020 100% warga Kota Palembang harus memiliki kartu Indonesia Sehat. Karena itu cukup penting, Mbak Sarah, karena saya berharap sekali tidak ada lagi warga masyarakat Kota Palembang yang kesulitan jika mengalami musibah atau juga mengalami sakit untuk dapat pelayanan kesehatan baik di tingkat puskesmas maupun di rumah sakit Bari. Bahkan instruksi kami sudah cukup jelas bagi warga Kota Palembang yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat, cukup membawa identitas saja,
berupa KTP mau menjelaskan bahwa itu warga masyarakat Kota Palembang, maka harus diberikan pelayanan secara gratis. Untuk masalah pendidikan sendiri, bahwa kita sudah menekankan bahwa untuk sekolah di bawah pengawasan atau wewenang pemerintah kota, baik tingkat SD maupun tingkat SMP, itu tidak boleh ada pungutan apapun lagi. Jadi betul-betul sekolah gratis, sehingga harapan kita tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah atau maju mundur untuk menjalani pendidikan ini karena biaya. Betul sekali, karena memang kalau untuk pendidikan dan kesehatan ini memang nomor satu ya Bu ya, Iya, untuk membangun betul. negeri ke depannya kan akan lebih baik lagi. Nah, untuk mungkin teman-teman yang ada di rumah Bu ya, mungkin mendapat banyak seperti musibah yang bakal kita temuin hari ini Bu. Mungkin caranya biar dapat bantuan juga Cak Mano Bu, boleh kasih tahu sama teman-teman Pal Peduli, ataukah harus memberikan proposal ke Dinsos, atau boleh melalui kayak Basnas langsung, nanti Basnas yang kasih tahu Pemkot Palembang. Bisa Bu? Bisa, jadi kan sebenarnya kita sudah ada aparat yang ada di tengah-tengah masyarakat, istilahnya mulai dari RT, mulai dari RW, mulai dari lurah, camat, atau misalnya mau menyampaikan juga keluhannya kepada dinas sosial, dinas kesehatan, terkait apapun itu, misalnya ada problem, misalnya mengalami sakit, dan belum mengurus kartu Indonesia Sehat, maka datangilah pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Bahkan mereka akan ikut mendata siapa-siapa saja yang membutuhkan kartu Indonesia Sehat untuk segera diberikan atau diurus secara gratis. Misalnya juga mengenai masalah bedah rumah, misalnya dari Basnas, sampaikan juga melalui RT RW atau melalui lurah dan camat. Tentu nanti kita akan respon dengan baik, sehingga kalau memang memenuhi persyaratannya juga akan kita bantu. Begitu juga masalah-masalah pendidikan, sampaikan kalau memang ada hal-hal yang sifatnya kemarin seperti Ibu Susilawati yang tidak bisa menyekolahkan anaknya gara-gara di swasta dan harus dalam arti terbebani masalah biaya, maka kita anjurkan untuk, karena pindah juga, kita anjurkan supaya nanti sekolah anak-anak bisa di dekat lingkungan rumah, maka kita anjurkan untuk pindah ke sekolah negeri yang memang tidak dipungut biaya, baik di tingkat SD maupun tingkat SMP. Jadi Betul. seperti itu. Jadi tetap ya Bu, kita harus melalui survei dulu. Jadi untuk data-data yang sudah masuk kita harus survei dulu. Iya. Mungkin kalau sudah memenuhi syarat dan juga yang pastinya yang harus benar-benar kita tolong, mari Iya, langsung kita turun tangan ya Bu. Jadi masyarakat Pal Peduli ini ya, program Pal Peduli yang digandeng langsung sama Pemkot Palembang ini benar-benar langsung untuk membantu masyarakat Pal Peduli Galo-Galo ya. Makanya langsung diturun tangani oleh Ibu Wakil Wali Kota Palembang. Luar biasa, ini salah satu wanita inspirasi saya ya. Luar biasa ya, bekerja keras, mau membantu sesama manusia yang pasti jiwa tolong menolong tuh agar kita bermanfaat ya Bu ya, bagi banyak orang tentunya ya. Oke, pemirsa Pal Peduli, Caknya kita nih bakalan sebentar lagi sampai di rumah Bapak Fedi. Jadi untuk Mang Cek Bicek Galo-Galo jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini kita bakal balik lagi. Baik pemirsa Pal Peduli, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di depan rumah Bapak Fedi ya. Ini masih di kawasan 1 Ulu. Ini kita bakalan langsung masuk ke rumah Bapak Fedi untuk kita langsung silaturahmi dan memberikan bantuan yang bakal dikasih dari pemerintahan Kota Palembang. Pak, yuk pemirsa Pal Peduli kita masuk baik. Ayo masuk. Assalamualaikum.
kabar? Nah, ini Pak Pedi ya? Oh ya, mari masuk kita. Baik pemirsa Palpa Peduli, saat ini saya, Cek Sarah bersama Ibu Wakil Wali Kota Palembang dan Kru Publiki dan beberapa dan Jajaran Kota Palembang ya sudah berada di rumah Bapak Pedi dan langsung duduk bersama. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini Bapak, alhamdulillah kami diterima silaturahminya ke sini ke rumah Bapak Pedi langsung. Ini mendengar mungkin sebelumnya dari Ibu Fitrianti mendapatkan informasi mengenai Bapak Pedi ini dari mana, Bu? Boleh dikasih tahu sampai? Ya, jadi Pak Pedi ini adalah warga Kota Palembang, tepatnya warga Kecamatan Seberang Ulu 1, Kelurahan 1 Ulu. Dan berdasarkan informasi dari RT, RW maupun juga Ibu Lurah dan Pak Camat bahwa ada salah satu warga Kota Palembang mendapatkan musibah. Sebenarnya cukup lama ya Pak ya, sudah cukup lama dan beliau termasuk keluarga yang memang tidak mampu. Nah, oleh karena itu kami pemerintah Kota Palembang alhamdulillah bekerja sama dengan PT Angkasa Pura karena melalui dana CSR-nya ada bantuan kaki palsu yang bisa kita berikan kepada salah satu warga kita, yaitu yang beruntung Pak Pedi. Seperti itu, Bu. Jadi Bapak Pedi ini sebelumnya mungkin boleh diceritain Pak, gimana bisa ini sebelumnya mengajukan langsung kan Bapak Pedi langsung atau mengajukan atau bagaimana Bapak? Oh, kita dapat dari Bu RT. Bu RT yang itu kan kita tak tahu, dia kan yang ngasih data. Oh, jadi tiba-tiba langsung dapat bantuan. Alhamdulillah. Bapak Pedi hari ini mungkin nggak sibuk ya Pak ya, karena langsung didatangi sama kita menyempatkan diri. Alhamdulillah. Bapak Pedi kalau boleh tahu hari-harinya kerja sebagai Jual ikan tepal. jual ikan tepalo di mana Pak? Sekolah-sekolahan. Dulu sebelum jual ikan memang profesi jual ikan tepalo ini dari dulu ya Pak ya? Maaf Pak ya, boleh tahu sebelumnya mungkin ini kecelakaan atau bagaimana? Kecelakaan. Jadi kecelakaannya sejak tahun berapa? 2001. Sejak tahun 2001 itu kecelakaan motor Pak ya? Iya. Jadi waktu itu ini Bapak yang nabrak atau gimana? Kecelakaannya gimana? Langsung. Tabrak Iya, beradu kepala. Jadi yang korban selanjutnya juga yang satunya mungkin Ya, sama. mobil. Oh, meninggal. Jadi alhamdulillah Bapak ini masih selamat. Tapi dalam keadaan harus amputasi. Bapak mobil sama mobil Pak ya? Iya. Bapak Pedi sekarang kerjanya sebagai penjual ikan tepalo. Penghasilannya berapa Pak sehari? Ini apa? Penghasilannya mungkin berapa sehari? Iya, cukup lah Bu, ngapain sehari-hari. Bapak Jadi kalau di libur ini kan tidak bisa makan. Itulah jika uang tidak datang sehari ini, jika cak mana Pak, jika besok. Lah jika RT kita usaha ke Bu, dulu datang ini. Oleh hari jam tadi kan. Nah itulah jika syukur jika ini Bu RT. Memang aku Bu, dia tahu aku yang ngajukannya. Selama ini ada bantuan dari pemerintah Bu, mungkin misalnya seperti PKH, program keluarga harapan itu Ada kemarin ini yang ditempel gitu baik. Tapi kami di rumah sana waktu itu kan kami di baru Bu di sini. Oleh sumbangan uang di sini lah kami kan diusir uang oleh nak pada ini kan nak ngerehab waktu itu di situ kan. Ada ibu yang waktu di situ kemarin kan, nah kami masih di bedeng yang buruk itu direhab, kami tidak kasih duit. Jadi depan itulah yang bantu kami ya. Jadi pindahlah di sini kami disuruh Bu RT. Oh, siapa Bu namanya Bu? Ibu Ani. Ibu Ani. Ibu Ani anaknya berapa sama Bapak? 4. Ini yang paling kecil. Yang besar sekolah. Ini jam sekolah. Tidak sekolah. Tidak lagi. sekolah. Dua ikut ada sekolah. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Yang satu umur 22 begawe di Tengkoru itu nah jualan belok Umurnya 22. Satunya Satunya umur 19 tahun.
Sudah selesai sekolah semua atau putus Tidak, sekolah? putus galau. Putus sekolah. Gara-gara ayahnya ini kan. Putus. Jadi sebelumnya sempat sekolah Bu ya, pas Yang- Bapak masih kerja. Yang tua kelas 3 SMP berhenti. Yang nomor 2 kelas 3 SD. Jadi sekarang kalau adik ini berapa umurnya Bu? Umur 4 tahun setengah. Yang satunya tadi, yang di atas ini umur berapa? Lah besar itulah 15 tahun. Tapi putus sekolah. Tidak masih sekolah di sini lah, SMP kelas 2. SMP kelas Iya, dilanjutkan kan kemarin putus, jadi ada ini dilanjut ke. Baik, mungkin kalau misalnya ini kan anaknya 4 ya Bu ya. Jadi Bapak ini begawe jual iwak tempalo. Iwak tempalo itu dapatnya dari mana? Mungkin Beli. jadi mau beli, jadi jual lagi kayak itu Pak ya. Jadi kalau untuk penghasilannya sehari itu berapa Pak? Ya tergantung dari lakunya. Lakunya berapa? Kira-kira Kalau lakunya banyak ya kan boleh gitu. jadi benar-benar cukup untuk makan sehari-hari Pak ya? Dicukupkan Pak ya? Cukup. Alhamdulillah. Ini tadi Bapak tidak tahu, Ibu ini usaha Ibu ngomong sama Bu RT biar Iya. dapat bantuan. Apa Pak? Mungkin apa ada tetangga yang ngatur Bapak atau cak mano? Nggak tahu lah Bu. Apa Bu? Cak mana Bu? Cak mana? Di sekolah anak dia makan. Baca. Jadi sering jadi Jadi gantung. jadi sampai nak berhenti Bu ya, nggak Ibu Bu ya? Anak pulang terus gara-gara itu lah berhenti sekolah lagi gimana pulau punya mak swasta punya aku bayar sebenarnya biar aku berhenti sekolah lagi. Sudah jadi 19 tahun, jadi selama ini cuma lewat Nepal untuk biayain 4 uang anaknya Bu ya. Iya. Jadi Keterbatasan tadi. Kita yang lain kan kita tidak bisa. Ya masih bisa itulah. Untung gitu, alhamdulillah. Jadi sekarang di rumah ini juga statusnya kontrak statusnya. Jadi siapa mana bayarnya Bu? Kalau cuma untuk cukup makan bayar. Sokongan anak yang dua tadi gawe di 16 itu Begawe di 16 begawe apa Bu? yang sikoknya yang lanang itu kuli yang nomor 2 Kuli. kalau yang sikoknya dia lah gawe di toko yang baju tempuru itu ya di 16 itu yang lorong basah itu Bu situ yang beginonya yang itulah dua adik ini kambingnya. Mungkin Ibu Pit Cak mana Bu tanggapannya Cak dari Bapak ini kan anaknya ada yang banyak putus sekolah dan ini korban bullying juga Bu ya jadi pindah sekolah. Mungkin mak mana lah Bu? Iya, Kalau untuk pendidikan di Palembang ini Mbak Sarah, Pak Fedi, dan juga pemirsa di rumah. Sebenarnya Kota Palembang atau pemerintah sendiri memiliki program yang sangat banyak untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong kategori tidak mampu ya, atau misalnya miskin. Nah, mulai dari program seperti PKH itu bisa kita berikan. Nanti kita minta tolong dari kelurahan untuk mendata warga-warga kita, Bu, yang sampai dengan sekarang juga bersama yang sampai dengan sekarang mungkin masih belum tersentuh untuk program PKH. Di program PKH itu banyak sekali, mulai dari untuk pendidikan, mulai dari untuk kesehatan, ibu hamil, ibu menyusui ya. Begitu juga kalau di dalam keluarga ada yang cacat, ada yang lansia, semuanya dapat gitu loh. Jadi nanti kita akan mendata, terutama Pak Fedi, kita akan utamakan untuk segera mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Sehat. Memang ini program dari pemerintah pusat. PKH tadi ya. PKH ya, Program Keluarga Harapan. Nah, pada kesempatan ini juga karena kemarin kita dapat informasi bahwa Pak Ferdi ini warga Kota Palembang yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat, dan kami harapan kalaupun seandainya nanti terjadi apa-apa, mudah-mudahan tidak ya Pak, tapi kalau misalnya sakit, nah itu jangan khawatir karena sekarang Bapak Ibu sudah terlindungi melalui BPJS Kesehatan. Jadi ini ada 2 kartu, ya tinggal Bapak saja ya. Jadi anggota keluarga yang lain sudah mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Nah ini hari ini kami bawa 2 Kartu Indonesia Sehat untuk Pak Fedi dengan juga Ibu.
Dengan harapan nantinya kalau seandainya mau berobat tidak ada kesulitan lagi Bu, baik di tingkat puskesmas maupun di rumah sakit yang ada di Kota Palembang ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan juga kebetulan di sini kan ada Ibu Ana nih, Kepala Dinas UKM dan Koperasi. Jadi kalau seandainya nanti Pak Fedi juga membutuhkan modal usaha supaya usahanya bisa meningkat dengan baik, perekonomiannya bisa membaik, maka kami siap memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga, tanpa agunan. Setidaknya nanti bisa buka warung kecil-kecilan Bu di sini ya. Mungkin mengembangkan juga ya. Kan kalau Pak Wedi mungkin jualan ikan Iwak tempalo, jadi nah kalau Ibu nanti bisa buka usaha di rumah gitu ya Bu ya, nanti jadi sehingga bisa menambah perekonomian keluarga seperti itu. Baik pemirsa Pal Peduli, saat ini saya sudah berada bersama langsung dengan Bapak Camat Satu Ulu. Seberang Ulu 1. Seberang Ulu 1. Ini Bapak Jufris. Ya. Betul. Selamat sore Bu Sarah. Sore. Bapak, ini Bapak warga Bapak Fedi ini mungkin boleh diceritain kehidupan sehari-harinya bagaimana Bapak? Ya Bu Sarah, berdasarkan laporan dari Ibu Lurah Satu Ulu, Pak PRD ini benar warga dari Kelurahan Satu Ulu. Dan ini di sebelah kita ada Pak RT-nya. Beliau ini dari tahun 2001 telah mengalami kecelakaan, jadi dioperasi, jadi kakinya tinggal satu. Dan alhamdulillah sore ini Ibu Wakil Wali Kota, Ibu PKRT Gusinda beserta jajaran datang ke rumah Pak Ferdi dan memberikan bantuan. Mohon maaf, ini Bapak boleh tahu siapa namanya? Sofian Effendi. Bapak Sofian Effendi, ini Ketua RT di sini Bapak ya. Boleh diceritain Bapak keseharian Bapak Hedi dan juga Ibu seharinya jualan ikan tempalo itu di mana? Gimana sehari-harinya Pak? Hidup sehari-harinya. Ya, jual ikan tempalo di rumah sekolah-sekolah masing-masing. Jual di depan sekolah Kak itu Pak ya? Iwak tempalo. Selain itu apa ada pekerjaan lain Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Ibu Dewe apa ngambil itu pekerjaan lain? Dagang. Dagang juga. Jadi katanya tadi dengar kalau misalnya rumah ini juga rumah bantuan dari warga, benar Pak? Sebelumnya mungkin Bapak Fedi ini tinggal di mana Pak? Tinggal di sebelah itu. Tetap di seberang Ulu 1 Pak ya? Rumah itu nyewa juga. Nyewa. Tapi waktu itu banjir, jadi pindah sini. Oh jadi dipindah ke di sini. Dari warga sekitar. Jadi dapat bantuan dari warga sekitar. Banjir. Anak-anaknya memang putus sekolah Pak ya? Iya putus sekolah. Putus sekolah galau. Harapannya kepada seluruh warga Kota Palembang, khususnya warga seberang Ulu 1, untuk dapat berkomunikasi langsung kepada jajaran pemerintah melalui kecamatan atau kelurahan bila ada masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan baik sosial, pendidikan, dan kesehatan, dan lain-lain. Dan juga jangan sampai seperti kejadian yang sebelum-sebelumnya sudah masuk rumah sakit dulu baru mengurus kartu KIS. Harapannya dari Pak Wali dan Bu Wakil kita urus dulu, jadi kalau ada apa-apa tinggal kita klaim saja. Terima kasih. Baik Bapak Jufri, terima kasih banyak. Bapak RT, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Terima kasih Mang Cek Bicek Pal Peduli masih setia di Pal Peduli. Saat ini masih bincang-bincang langsung di rumah Bapak Fedi ya. Dari samping aku Bapak Fedi yang sudah ngomong sama Ibu bahwa sudah dapat bantuan kartu Indonesia Sehat itu bisa dipakai untuk berobat yang pasti gratis, tidak membebani ke Bapak Fedi ya.
dan juga Ibu Fit kesini bakalan kasih bantuan berupa kaki palsu, Bu ya? Betul. Jadi kita akan memberikan bantuan untuk Pak Pedi supaya nanti Pak Pedi bisa beraktivitas seperti sebelum kakinya diamputasi ya Pak, yaitu kaki palsu untuk Pak Pedi, dengan harapan tentu nantinya dengan bantuan ini Pak Pedi bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala sehingga perekonomian keluarga bisa bangkit ya Bu. Dan bukan hanya itu, Mbak Sarah, Pak Pedi dan juga pemirsa, kita juga akan coba menelusuri supaya nanti Pak Pedi juga bisa mendapatkan modal bantuan usaha. Harapan saya nanti Ibu bisa ikut berjualan Bu, mungkin berjualan di rumah dan sebagian dananya nanti bisa untuk Bapak mengembangkan usahanya. Bapak Pedi kalau boleh tahu mungkin selama ini aktivitasnya kalau nak kemana-mana, mana Pak berjalannya Pak? Pakai tongkat? Tidak, loncat-loncat baik. Jadi kaget dikasih sama Ibu, sama Pemkot Palembang itu bantuan dari Angkasa Pura, Pak. Bapak dapat kaki tambahan, jadi bisa berjalannya terbantu, Pak ya. Iya, Pak ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak. Tapi ini besok ya, Bu ya. Tanggal 30 kita dapat informasi akan ada pengukuran untuk Pak Pedi. Nanti secara teknisnya nanti kita dampingin. Dan insya Allah setelah itu nanti baru dipasangkan kaki palsunya. Oh, Bu Fit, mungkin bantuan apa lagi Bu Fit yang pacak kita kasih ke dari Pemkot Palembang untuk Bapak Pedi ini Bu? Iya, dari Pemkot Palembang sebenarnya banyak sekali Mbak ya, sudah sampaikan tadi misalnya PKH ya. PKH itu sebenarnya untuk bermacam-macam problem, mulai dari ibu hamil, menyusui, pendidikan, kesehatan juga seperti itu di situ ada. Dan juga sudah saya sampaikan tadi Kartu Indonesia Sehat yang alhamdulillah Pak Pedi ya maupun ibu dan keluarga nanti kalau sakit tidak ada masalah lagi ya Bu ya. Begitu juga masalah pendidikan, saya tekankan alhamdulillah tadi sudah mendengar informasi bahwa anak sekolah di SMP negeri ya Bu ya. Betul? Oh gitu ya. Nah, kami informasikan bahwa SD negeri maupun SMP negeri di Kota Palembang tidak dipungut biaya. Dan begitu juga nanti kita bicarakan apa yang kira-kira bisa dibantu dari pemerintah. Untuk sekarang ini kami fokus kepada supaya Pak Pedi ini bisa beraktivitas seperti sedia kala dengan diberikannya bantuan berupa kaki palsu. Seperti itu. Dan hari ini juga kebetulan kami bawa ada sedikit bantuan Pak dari kami. Apalagi kami tahu hari ini Pak Pedi tidak melakukan aktivitas. Nah, harapan kami tentu saja dengan bantuan yang kami bawa hari ini bisa meringankan beban Pak Pedi dan sekeluarga. Mohon diterima Pak. Nah, ini ada beras, indomie, gula, minyak, dan ini ada sedikit dari kami Pak untuk Pak Pedi. Ini banyak sembako. Nah, ya Pak ya, kalau diterima dengan baik. Nah, sabar ya Pak. Mungkin ucap ke apa sama Pemkot Palembang sama Bu Fit mewakili. Ini, saya rasa ini juga berkat doa Pak Pedi sekeluarga, diijabah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kami bisa hadir di sini membantu Bapak ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin boleh Ibu kasih tahu sama Mang Cek Bicek Pal Peduli Cak Manon biar bisa dapat bantuan ini, Bu. Iya, betul Mbak Sarah. Mungkin di luar sana masih banyak bapak-bapak Pedi yang lain. Maka saya wakil wali kota Palembang mewakili jajaran yang ada. Ayolah segera laporkan kalau memang ada hal-hal yang ingin supaya pemerintah kota Palembang membantu. Kami juga tetap mendata bagi warga kami, warga kota Palembang yang berdasarkan informasi mengalami kesulitan atau mungkin ada cacat atau juga mungkin kesulitan masalah kesehatan, pendidikan, usaha dan sebagainya itu secara bertahap untuk semuanya kita data dan kita bantu Mbak. Akan tetapi kalaupun seandainya ada yang memang belum terdata dari pemerintah kota Palembang, segeralah laporkan kepada lurah maupun camat maupun dinas sosial atau juga dinas UKM dan koperasi dan juga dinas sosial, maka segera kami pemerintah kota Palembang akan turun segera membantu warga kami yang kesulitan.
bersyukurnya, alhamdulillah. Pemerintah Kota Palembang ini begawinian berarti Pak, apalagi Bu Fit ini semenjak ada Bu Fit ini bantuan ini langsung Pak, langsung dikasih langsung, selagi dia bisa langsung dibantunya langsung Pak, gitu Pak, alhamdulillah. Jadi Bapak sudah bisa berjalan lagi, ini sudah dapat rezeki pula, ya Pak ya. Mungkin agak bisa nambah-nambahin untuk jualan buat tempalo di luar sana Pak ya. Baik, Pak Fedi, terima kasih sudah menerima kami di sini, Pak ya. Semoga bantuannya bermanfaat untuk Bapak dan keluarga. Jadi kami mohon pamit dulu, balik. Dan untuk itu Macek Pal Peduli, terima kasih banyak sudah sama-sama nonton kami, ya. Sudah sama-sama berbincang sama Bapak Fedi, sama Ibu. Aku Cek Sarah, sama Ibu Wawako, Ibu Fitriyanti Agustinda, sama jajaran pemerintah Kota Palembang dan kru Pal TV. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wahai teman dan kawan, sahabat serta kerabat, saudaraku kini hingga akhir waktu nanti, tatap kami, peduli kami. Wahai engkau yang ceria dan juga bahagia,